Di setiap harinya, kebutuhan manusia pasti membutuhkan yang namanya air. Mulai dari kita mandi, minum, menyuci, dan lainnya itu tidak akan terlepas dari yang namanya air. Coba bayangkan kalau misalnya kamu minum air putih 2 liter setiap harinya, terus penduduk Indonesia lebih dari 200 juta individu. Kira-kira berapa liter ya air yang dipakai? Dan itu baru Indonesia loh guys. Belum sama teman-teman kita yang ada di negara luar dan benua lain. Tapi kenapa ya air di bumi kita nggak pernah habis? Dari mana asal air tersebut? Nah, itu semua karena adanya siklus hidrologi. Apa itu siklus hidrologi? Mari kita bahas. Siklus hidrologi atau siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Secara ringkasnya, air yang ada di bumi menguap menjadi awan, terus turun lagi dia menjadi hujan. Nah, ini yang menyebabkan volume air di bumi itu relatif sama walaupun sebanyak apapun pemakaian manusia. Nah, hal ini akan terjadi terus-menerus loh guys, sampai bumi kita berhenti. Siklus hidrologi ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada siklus air pendek. Nah, siklus ini merupakan siklus yang paling pendek. Nah, jadi di dalam siklus ini, air laut akan mengalami evaporasi atau penguapan. Evaporasi di sini adalah proses penguapan air dari laut, danau, sungai, atau permukaan air yang lainnya yang ada di bumi. Nah, kunci utama dari evaporasi ini adalah panas matahari. Nah, kemudian uap air tadi akan mengalami kondensasi dan berubah menjadi awan. Nah, apa itu kondensasi? Kondensasi ini adalah berubahnya wujud uap air menjadi titik-titik air hingga akhirnya terbentuk menjadi awan. Nah, setelah menjadi awan, akhirnya terjadi presipitasi atau yang disebut dengan hujan. Yang kedua, ada siklus air sedang. Nah, kalau di siklus air sedang ini, hujan tidak akan terjadi di laut, tetapi terjadinya di darat. Nah, pada awalnya sama, air akan mengalami evaporasi. Kondensasi menjadi awan dan akhirnya turun hujan. Bedanya sama siklus pendek tadi, kali ini hujan akan turun di darat, jadi bukan di laut. Nah, jadi ketika sudah mengalami kondensasi, awan bisa juga mengalami adveksi. Nah, adveksi ini adalah bergeraknya awan menuju tempat lain dengan bantuan angin. Nah, karena adanya adveksi ini, awan bisa menurunkan hujannya di daratan. Sehingga timbul lagi yang namanya runoff. Nah, runoff ini adalah bergeraknya air di daratan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, air ini akan bergerak mengalir ke laut. Nah, sehingga bisa kembali mengulang siklusnya. Nah, air yang jatuh di darat nggak selalu menjadi runoff, tapi bisa juga mengalami infiltrasi. Nah, infiltrasi ini adalah meresapnya air ke dalam pori-pori tanah. Nah, kalau airnya meresap ke dalam tanah, ujung-ujungnya air akan mengalir ke laut, tapi prosesnya bakal lebih lama. Nah, yang ketiga ada siklus panjang. Siklus ini merupakan siklus air yang paling panjang prosesnya. Nah, awalnya sama, air akan mengalami evaporasi dan kondensasi. Tapi kali ini hujannya bukan hujan biasa nih guys, melainkan hujan es. Nah, ini karena awan yang ada di atmosfer bergerak ke tempat yang lebih relatif dingin atau kondisi suhu udara di atmosfer saat itu sedang rendah. Nah, nanti setelah musim semi baru deh salju dan esnya mencair, kemudian mengalir ke permukaan bumi dan akhirnya sampai ke laut buat mengulang kembali siklusnya. Nah, inilah pembahasan kita mengenai siklus hidrologi. Semoga bermanfaat.